Yang kami hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, pimpinan daerah Aisyah, dan seluruh keluarga Muhammadiyah di Jember, dan juga yang banyak ini dari Watu Kebo. Nggak tahu ini ya. Saya sudah dihubungi oleh Pak Heni Siswondo. Kalau saya manggilnya Mas Heni, itu senior saya waktu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, tahun 80-an. Tahun 80-an. Ada Pak Heni Siswondo, ada Pak Wahid, Abdul Wahid, ada almarhum Mas Samudiono, ada lagi Pak Habib Ihsan. Mana Pak Habib Ihsan? Pak Habib Ihsan ya. Itu generasi-generasi tahun 80-an ketika bersama-sama mengembangkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM. Saya di cabang Watu Kebo. Kalau Pak Heni sebagai pimpinan daerah. Oh ya, ada juga Pak Ali Fauzi, Ustadz Ali Fauzi. Kita. Ya, dihubungi oleh beliau ya, karena beliau senior saya ya. Saya harus sami'na wa ata'na. Pokoknya tanggal 13 Agustus. Itu sudah berapa bulan yang lalu tuh menghubunginya, itu udah lama itu. Ya. Sehingga acara-acara yang lain harus dikesampingkan. Mestinya kemarin hari Sabtu diminta oleh pimpinan wilayah untuk memberi pengisian tentang atau menjadi pemateri dalam pelatihan idiopolitor, itu idiopolitor sapu jagat untuk Jawa Tengah, angkatan terakhir di Purwokerto. Nah, kalau acaranya itu Sabtu pagi masih memungkinkan, acaranya Sabtu sore nggak nyambung keretanya ke Jember. Kalau Sabtu pagi langsung Ranggajati dari Purwokerto nyampe Jember nyampe. Akhirnya yaudah yang Purwokerto supaya diisi oleh orang lain saja. Ya, karena bermuhammadiyah ini kan kita berjamaah ya. Bermuhammadiyah itu berjamaah, kolektif, kolegial. Sehingga ketika pimpinan yang satu tidak bisa melaksanakan tugas, bisa dilaksanakan yang lainnya. Ini kelebihan dari gerakan persyarikatan kita Muhammadiyah dengan organisasi yang tertib, insya Allah ya. Organisasi yang tertib, sehingga kalau individu-individu ada yang berhalangan karena tugas-tugas yang lain, bisa digantikan oleh yang lainnya, sehingga kegiatan, program-program kegiatan, dakwah dan perjuangan Islam melalui Muhammadiyah ini terus bisa kita kembangkan. Di dalam kesempatan ini saya memulai dari firman Allah yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang tadi sudah saya baca. Innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun,
Sesungguhnya orang-orang yang disebut sebagai mukminun. Yang ada di sini ini mukminun atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau alladzina amanu insya Allah sudah masuk. Jadi di dalam Al-Quran itu panggilan Allah kepada kita ada al-mu'minun, ada alladzina amanu. Kita diperintahkan untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi kalau alladzina amanu semuanya masuk. Alladzina amanu, orang-orang yang sedang belajar meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alladzina amanu. Insya Allah masuk semua ini alladzina amanu. Nah, tinggal al-mu'minun kita teliti kita masing-masing. Tapi di sini nanti innamal mu'minun. Kita diperintah untuk sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati miyamil. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau alladzina amanu, orang-orang yang sedang beriman, orang-orang yang mengimani Allah. Itu proses. Alladzina amanu adalah berproses. Nah, kalau berproses, insya Allah kita semuanya masuk. Prosesnya sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Ali Maksum ya. Kita ini majelis ilmu di sini, majelis ilmu. Belajar hukumnya wajib, paham tidak wajib. Mencari ilmu hukumnya wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tapi paham sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Sehingga tidak wajib paham dalam satu kepahaman yang sama. Nah ini. Alladzina amanu juga begitu. Kita beriman kepada Allah, mengimani Rasulullah, meyakini din kita, itu sesuai dengan tingkatan kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Ya. Bisa jadi yang pimpinan ranting itu tingkat keimanannya sudah lebih tinggi daripada yang pimpinan daerah. Masuk surganya lebih dulu yang ranting bisa jadi. Itu di Muhammadiyah begitu, tidak mesti yang PP masuk surga lebih dulu, enggak. Yang PP malah kuduning neraka dhisik, bisa jadi begitu. Warna sudah di tingkat PP cuman kayak gitu. Tapi yang ranting cabang itu ujung tombak. Ya. Ujung tombak sekaligus ujung tombak. Mengeluarkan ya bergerak sendiri nguruni dewe. Nah itu yang pertama. Dihitung oleh Allah. Nah, silahkan masuk duluan. Nah, ranting cabang masuk duluan. Jadi yang jadi pimpinan ranting itu menjadi mujahid. Kalau pimpinan daerah wilayah ke atas kan sudah mulai fasilitasnya apa diantar, dijemput ini. Kalau ranting kan enggak. Ranting ya teko dhewe, ora teko ya wis. Gitu. Nah, itu innamal mu'minun. Nah, kembali ke Al-Hujurat 15. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang yang disebut sebagai mukmin. Mukmin ini keimanannya sudah tingkat tinggi di sini. Innamal mu'minun. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi mukminun yang dipanggil oleh Allah itu. Orang-orang yang disebut mukmin itu di dalam ayat ini disebutkan alladzina amanu billah wa rasulihi.
Orang yang beriman prosesnya jelas kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, mengikuti ajaran-ajaran Rasulnya, ittiba'ur Rasul. Nah, di situ ditambahkan summa lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu sedikit pun dengan keimanannya. Nah, monggo kita teliti, kita ragu-ragu apa enggak. Nah, misalnya ada kotak infak keliling gitu ya. Buka dompet yang warna merah, warna biru, hijau, butek, abu-abu butek. Nah, kalau yakin al-mu'minuna haqqan, yang merah yang keluar. Gambarnya Soekarno-Hatta. Kalau ada semuanya loh ya. Kalau yang ada yang paling tinggi yang biru, ya biru yang keluar. Kan? Summa lam yartabu, tidak ragu-ragu. Nah, ini Muhammadiyah itu memerlukan pribadi-pribadi mukminun seperti itu. Kita diberi contoh, tidak usah jauh-jauh kepada contoh kepada Rasulullah SAW, kepada sesepuh-sesepuh kita, pendahulu-pendahulu kita, perintis pendiri Muhammadiyah di Jember ini, misalnya dulu Mbah Kiai Fanani, Mbah Kiai Zenuri dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang mungkin bisa kita kaitkan dengan ayat ini, innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Tidak ragu-ragu sedikit pun. Mengawali dakwah Muhammadiyah kan rintangannya banyak. Apalagi di Jember, ya, di Watu Kebu, di mana-mana, awal-awal gerakan Muhammadiyah itu mengawali dakwah Muhammadiyah, rintangannya begitu banyak. Kiai Dahlan juga begitu, rintangannya sampai suraunya, langgarnya itu dirobohkan, dibakar. Langgar Kidul. Sekarang kalau mau lihat Langgar Kidulnya, insya Allah masih ada. Kan itu sudah dibangun lagi sebagai situs budaya. Sebagai situs budaya, kekayaan khazanah budaya berdirinya Muhammadiyah. Karena Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, yang sekarang ke-10. Beliau mengatakan ada 4 pilar keistimewaan Yogyakarta. Salah satunya adalah gerakan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini menjadi salah satu dari 4 pilar keistimewaan Yogyakarta. Yang itu harus kita terus beri masukan kepada penerus-penerus keraton Kesultanan Yogyakarta supaya mereka tahu, penerus-penerusnya ngerti bahwa Muhammadiyah bermitra dengan keraton Yogyakarta untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Ya mungkin dakwahnya memang plus minus kalau di dalam keraton. Tapi Kiai Dahlan itu didukung penuh dakwahnya, perjuangannya oleh Hamengkubuwono ke-7. Sehingga beliau ketika usia 14 tahun diberangkatkan haji dari Yogyakarta ke Mekah. Kemudian beliau tinggal di sana kurang lebih 4-6 tahun. Ada yang mengatakan 4, ada yang 6 tahun. Mempelajari agama, mempelajari ilmu-ilmu. Itu didukung oleh keraton Yogyakarta. Bahkan dibiayai oleh keraton Yogyakarta. Ini karena
perjuangan ya merintis Muhammadiyah sedemikian rupa. Ya waktu itu tentu belum berdiri Muhammadiyah. Ya. Itu sekitar 1903 Kiai Dahlan berangkat haji. Usia sekitar 14-15 tahun. Kiai Dahlan di tahun itu usia 14-15 sudah berangkat haji. Kalau panjenengan berangkat haji tahun umur pinten? Padahal sulitnya bukan main untuk berangkat haji. Kalau sekarang sulitnya karena antrinya lama. Kalau dulu nggak pakai antri. Tapi orang yang mau berangkat haji ini dihalang-halangi, pokoknya jangan sampai ada orang Indonesia yang berangkat haji oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, Kiai Dahlan karena ini utusan khusus Keraton Yogyakarta, akhirnya bisa mudah untuk berangkat haji. Di sana belajar ke berbagai ulama. Bahkan di dalam riwayat yang ditulis oleh Kiai Haji Suja, Kiai Dahlan bertemu dengan Syekh Muhammad Rashid Ridho. Nah, disitulah beliau banyak belajar menafsirkan Al-Quran. Nah, Rashid Ridho ini seorang mufassir yang melanjutkan menulis kitab tafsir Al-Manar bersama gurunya yaitu Muhammad Rashid Ridho menulis tafsir Al-Manar. Itu berdua menulis tafsir Al-Manar tidak sampai 30 juz, hanya 13 juz. Ditambah juz yang ke-30. Dan itulah banyak menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadilah tafsir Muhammadiyah yaitu tafsir amali. Gerakan Wal Asri menjadi gerakan organisasi yang tertib, amaliyah, kemudian gerakan Al-Ma'un, yang seluruhnya ayat-ayat yang pernah dikaji oleh Kiai Dahlan ditulis oleh murid beliau yaitu Kiai Haji Raden Hajid. Bukunya kecil, judulnya Tafsir 17 Kelompok Ayat Al-Quran. Nah, monggo itu dibaca, itu kita bisa terinspirasi dari situ. Memang tafsirnya sederhana, tapi yang terpenting adalah tafsir amalinya itu. Orang sekarang menyebut sebagai living Quran, the living Quran. Tapi sekarang studi ilmu tafsir tentang living Quran ini menurut saya mengalami penyimpangan. Mengalami penyimpangan, ya mungkin karena cara pikirnya yang berubah. Kalau kita lihat, mungkin nanti bisa dilihat tuh arsip-arsip karya mahasiswa tentang living tafsir, living Quran di IAIN Jember misalnya, IAIN Surabaya, monggo dicek. Living Quran isinya adalah tradisi yasinan, itu katanya living Quran. Living Quran tradisi apalagi. Kalau menurut saya yang namanya living Quran, Quran yang hidup, ya living tafsir amali seperti yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, maka di sini ketika Al-Hujurat 15, innamal mu'minun, sungguhnya orang yang disebut mukmin, orang yang mu'minuna haqqa, yaitu alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Nah, kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jihad yang pertama itu bi amwal, bukan bil anfus. Bil anwal dulu. Sehingga di dalam 17 tafsir
17 kelompok ayat Al-Quran itu Kiai Dahlan mengatakan, nyawamu, jiwamu jangan kau tawarkan kemana-mana. Pasti kamu perang atau tidak perang, berjuang atau tidak berjuang, kamu pasti mati. Tapi hartamu, kumpulkan hartamu, keluarkan hartamu untuk perjuangan. Jadi yang pertama, wajahatu bi amwalihim. Baru kalau gak punya harta, baru wa anfusihim fi sabilillah. Nah, semuanya itu fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ini apa namanya, ayat ini termasuk yang menjiwai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini menurut Kiai Jindar Tamimi. Jadi kalau ini sanadnya saya dari Kiai Haji Jindar Tamimi. Kalau yang wal asri sanadnya dari Kiai Haji Suprapto Ibnu Jurem. Jadi saya belajar kepada Kiai Suprapto Ibnu Jurem. Kiai Ibnu Jurem muridnya Kiai Hajid muridnya Kiai Dahlan. Nah, nyambung. Sanadnya nyambung. Kalau yang Al-Hujurat 15 ini saya dapat dari Kiai Haji Jindar Tamimi. Pak Jindar ini juga muridnya Kiai Hajid. Termasuk juga muridnya Ki Bagus Haji Hadikusumo. Di sanadnya berkembang ini. Samsul Hidayat, kemudian Jindar Tamimi, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Ki Hajid, dan Ki Dahlan. Nah, itu sanadnya begitu. Yang lain-lain punya sanad semua. Ya. Jadi Muhammadiyah bersanad. Karena di Solo itu ada toko herbal, madu bersanad itu madu sing kaya ngopo. Kalau bermuhammadiyah berjuang bersanad itu jelas. Madu kok bersanad itu madu yang seperti apa? Enggak tahu itu. Saya ingin coba lihat itu bedanya madu biasa dengan madu bersanad itu. Aneh-aneh itu toko herbal untuk mayok kayak dodolane itu ya. Madu bersanad. Nah, ini gerakan Muhammadiyah bersanad itu ya seperti itu kira-kira. Ya, kita mengkaji itu ada sumbernya. Ya. Nah, kita juga ada sanad misalnya dengan Mbah Yai Zainuri kan gitu kan. Nah, Mbah Yai Zainuri berguru ke siapa. Itu sanad ilmu. Nah, ini juga ketika kita mengkaji Al-Hujurat 15 ini kemudian menjadi semangat gerakan Muhammadiyah. Kan kalau innamal mu'minun di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata innamal mu'minun. Paling tidak ada dua yang saya kira penting untuk kita dalami. Yang pertama ini Al-Hujurat 15 ini untuk gerakan sosial, gerakan peradaban. Yang satu untuk penguatan internal pribadi kita masing-masing. Yaitu surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan seterusnya. 2, 3, 4 ya. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatafakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini surat Al-Anfal. Jadi yang disebut al-mu'min memang di sini di dalam tafsir disebutkan innamal mu'minuna billahi haqqan. Jadi innamal mu'minuna billahi haqqan. Yang betul-betul mukmin. Ini terpilih di sini. Maka monggo kita evaluasi diri masing-masing. Evaluasi diri. Kalau di
perguruan tinggi itu mau akreditasi kan juga menyusun evaluasi diri. Kita ini sudah sampai di mana? Program studi kita, fakultas kita, universitas kita itu sudah termasuk bisa masuk kategori unggul apa enggak? Itu ada evaluasi diri. Untuk keimanan kita juga perlu ini evaluasi diri. Kita masih kategori alladzina amanu pada umumnya atau sudah al-mu'minun. Nah, yang masuk kategori al-mu'minun itu tidak mesti seorang yang sudah terpelajar sampai doktor, apalagi profesor, bidangnya tafsir, bidangnya syariah, bidangnya akidah, belum tentu. Bisa jadi masih belajar, tapi dengan semangat yang kuat. Di Muhammadiyahnya diranting, ujung tombak. Tapi dengan semangat yang tinggi, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, baru disebut oleh Allah ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang mukmin dengan benar, ulaika humus shadiqun. Karena banyak juga yang sudah doktor, profesor malah membuat orang sesat, bingung. Nah, itulah maka Kiai Dahlan juga memberikan pesan kepada kita melalui menggunakan ayat Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 23 untuk menguatkan jiwa ikhlas itu ya. Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadakkarun. Saya harus membaca karena tidak hafal. Kalau Adi Hidayat hafal, kalau Samsul Hidayat tidak hafal. Sama-sama wakil ketua majelis tablik. Jadi Pak Adi Hidayat periode ini menjadi wakil ketua majelis tablik. Maka kalau Adi Hidayat berhalangan seringkali digantikan oleh Samsul Hidayat yang lebih tua. Ilmunya ya tidak sehebat Ustadz Adi Hidayat. Nah itu di dalam ayat ini yaitu Al-Jasiyah ayat 23 itu, kalau ini juga saya terima dari Kiai Haji Jindar Tamimi ya, Kiai Haji Jindar Tamimi. Ini ada di dalam pelajaran Kiai Dahlan di dalam 17 kelompok ayat itu ya. Di ayat ini dikatakan bahwa orang yang berilmu, karena disebut di situ afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat wahai Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya? Kalau hawa nafsu menjadi ilah, maka Allah katakan wa adallahullahu ala ilmin, dan Allah akan sesatkan dia meskipun dia berilmu. Jadi walaupun ilmunya sudah tingkat doktor, profesor, tapi karena hawa nafsu sebagai ilahnya, Allah membawanya kepada kesesatan. Karena Allah paling tidak suka kalau dibanding-bandingkan. Ya. Jadi dibanding-bandingke, disaing-saingke, tidak suka itu. Ya. Sehingga
dosa yang terbesar di hadapan Allah adalah syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah ini hakikatnya adalah asyirku billah. Kemusyrikan kepada Allah. Sehingga karena dia asyirku billah, maka petunjuk tidak diberikan kepadanya meskipun ilmunya banyak. Justru ilmunya membuat dia dalam kesesatan. Wa adallahullahu ala ilmin. Ditambah di situ wa khatama ala sam'ihi. Pendengarannya di khotam. Di khotam itu disegel. Disegel, ditutup. Wa qalbi juga hatinya juga ditutup. Pendengarnya ditutup, hatinya ditutup. Bahkan wajah ala basyarihi. Juga Allah menjadikan pada penglihatannya itu ghisyawah, tutup yang sangat kuat. Sehingga Allah katakan famay yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa beri petunjuk kalau sudah telinganya ditutup, hatinya ditutup, matanya ditutup, dan yang nutup Allah. Siapa yang bisa buka? Ya Allah sendiri. Ya. Kita nggak bisa membuka itu. Sehingga di dalam Al-Baqarah ayat 4 itu, 4 atau 5, ya, ayat 4 ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tunzirum. Ayat 6 ya. Ayat 6. Sawaun alaihim. Orang kafir itu sama saja. Diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Nah, ini sama dengan Al-Jathiyah ayat 23 ini. Nah, ini menjadi kunci para pendakwah, para dai, para mubaligh, para pendidik. Kalau kita menyampaikan ilmu Allah, kita menyampaikan tausiah, tazkirah dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang kita ajak bicara, mad'u kita, jangan lupa kita juga melibatkan Allah. Kita bermohon kepada Allah. Walaupun berbagai metodologi, metode dakwah, strategi pendidikan sudah dikembangkan sedemikian rupa, kalau khotam-khotamnya Allah tadi tidak dibuka, ya nggak akan masuk. Guru itu kan ada berbagai macam ya, metode pembelajaran pakem. Pakem itu apa? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Kurang terima tambahi paikem. Aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Masih kurang tambah paikem gembrot. Paikem gembrot itu apa? Pelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, menggembirakan, dan berbobot. Sudah metodenya macam-macam, tapi kalau khotamnya Allah nggak dibuka, khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ya tetap walahum adzabun alim, tetap kafir. Tapi kita, meskipun Allah sudah mengatakan sawaun alaihim di dalam Al-Jathiyah famay yahdihi min ba'dillah, kita tidak pernah dihentikan oleh Allah untuk tugas dakwah. Tugas dakwah tetap. Tugas ibu, bapak-bapak mendidik anak juga tetap. Tugas para dai menyampaikan dakwah tetap. Tapi di dalam kita melaksanakan tugas,
di samping berusaha mengembangkan berbagai macam tadi metode, strategi, mulai dari pakem, paikem sampai paikem gembrot tadi, kita harus sertakan dalam doa-doa kita. Kita mendoakan diri kita sendiri lebih dahulu supaya kita tetap sabar. Kan dalam wal asri itu kita berislam yang pertama mengilmui Islam. Kita beriman itu dilandaskan kepada ilmu. Itu kalau Islam begitu. Iman itu landasannya ilmu. Dan ilmu itu yang pertama ilmu 3 dimensi. Yaitu ma'rifatul abdi rabbahu. Pengenalan. Ilmu yang pertama adalah pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhannya. Ma'rifatullah. Dimensi yang kedua, ma'rifatul abdi nabiyahu. Pengenalan hamba terhadap nabinya, rasulnya. Dalam hal ini nabi akhir zaman, rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal rasul, pribadinya, ajarannya, akhlaknya, karena beliau adalah uswah hasanah kita. Kemudian yang ketiga, dimensi ilmu Islam itu yaitu ma'rifatul abdi dinahu. Pengenalan seorang hamba terhadap dinnya, terhadap agamanya, dan ditambahkan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Dan ini menjadi gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah mengamalkan Islam, dalilnya harus jelas. Sehingga di dalam memahami Islam, metodologinya, pendekatannya, ada pendekatan bayani. Bayani ini berarti harus memahami dalil-dalil teks nas Quran was sunnah. Itu adalah al-bayani. Di situ ada tafsir, di situ ada fahmul hadis, di situ ada fiqh, akidah dan seterusnya. Itu adalah bayani. Yang kedua burhani. Burhani dengan berbagai macam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Karena agama juga berjalan seiring dengan ilmu pengetahuan. Kita menentukan awal Ramadan, awal Syawal, menentukan waktu-waktu sholat itu dengan pendekatan burhaninya, dengan memandang, menyoroti, melihat, menghitung perjalanan benda-benda langit. Lahirlah ilmu hisab. Dan dalam Al-Quran memang Allah menciptakan matahari bercahaya, bersinar, bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Jadi hisab memang dari Quran. Meskipun pelaksanaannya pada zaman Rasulullah SAW, karena Nabi mengatakan inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kita ini umat yang ummi, yang umat ummi itu artinya belum terpelajar waktu itu. Sehingga Nabi mengatakan la naktubu, kita kebanyakan belum memiliki tradisi menulis. Wala nahsubu, dan belum memiliki tradisi hisab. Maka Nabi mengatakan asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu kadang-kadang begini, 3 kali 10, 30. Kadang-kadang 29. Untuk menentukannya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Tapi kalau sudah menguasai hisab, ru'yahnya tidak ru'yah bil ain, tapi ru'yah bil ilmi. Itu
pendekatan burhani. Yang ketiga, pendekatan irfani, spiritualitas, penyucian jiwa, keikhlasan, dan memohon petunjuk kepada Allah. Maka dalam dakwah pun begitu ya. Dakwah bayanenya dasar-dasar dalil kita menyampaikan dakwah. Burhaninya tadi berbagai macam metode dikembangkan. Pakem, paikem, sampai paikem gembrot dan lain-lainnya. Irfaninya kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita dimudahkan, diberi sikap istiqomah, kemudian juga supaya mad'u kita, mitra-mitra dakwah kita juga dimudahkan, dibukakan khotam-khotam yang menutup tadi. Karena famay yahdihi mim ba'dillah afala tadzakkarun. Apakah kamu tidak memikirkan, merenungkan? Nah, ini jiwa ikhlas yang ditanamkan oleh Kiai Dahlan. Kalau di dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid, tafsir 17 kelompok ayat Al-Quran masuk di kelompok 1, yaitu membersihkan diri sendiri. Artinya di situ tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Di dalam kitab yang lain yang lebih kecil, 7 falsafah ajaran Kiai Dahlan itu juga di nomor 1. Jadi niat ikhlas, jiwa ikhlas ditanamkan sedemikian rupa oleh Kiai Dahlan kepada as-sabiqunal awwalun Muhammadiyah, sehingga penerusnya setelah Kiai Dahlan, Kiai Ibrahim, Kiai Hisham, Kiai Mukhtar, sampai yang sekarang Kiai Haidar Nasir ya. Insya Allah tertanam jiwa ikhlas itu sesuai dengan kadarnya masing-masing, kekuatannya masing-masing. Kalau kita datang ke Muhammadiyah dimanapun, kenapa Muhammadiyah bergerak? Karena ada jiwa-jiwa ikhlas, insya Allah gitu ya. Kita semuanya berlatih. Karena ikhlas itu rahasia Allah. Al-ikhlasu min asrori. Keikhlasan itu adalah rahasiaku, rahasia Allah. Itu ada di dalam sebuah hadis qudsi. Jadi kita semua tidak bisa memang mengatakan saya ini ikhlas. Saya ikhlas kok di dalam memberikan. Itu kan omongan saja. Hakikatnya ikhlas betul apa enggak? Kita enggak tahu. Yang tahu Allah. Karena al-ikhlasu min asrori. Maka kita terus belajar, terus berlatih ilmu ikhlas ini di dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Kalau saya bicara dengan berdiri ini tidak bisa lama. Kalau duduk bisa sampai berjam-jam. Kalau berdiri tidak bisa lama. Maka tidak usah lama-lama ya. Nah, jadi diberi mimbar berdiri ini kan diberi tanda bahwa ngomongnya nggak usah lama-lama. Karena nek berdiri lama kan dengkulnya ini. Dengkulnya. Tapi ini nggak ada tanya jawab ya. Nggak ada tanya jawab ya. Nggak ada. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, majelis ilmu kita di pagi hari ini menjadi majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah kita selalu monggo kita libatkan Allah ya. Kita menyampaikan tausiah, kita menyampaikan tazkirah, selalu kita libatkan Allah dalam doa-doa kita, doa untuk diri kita dan doa untuk para mad'u mitra dakwah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan
hidayah, taufik dan maunah kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Samsul Hidayat MAG. Alhamdulillah banyak yang disampaikan, mudah-mudahan kita bisa menyerap. Kalau semua mungkin susah, tapi sesuai dengan pemahaman yang bisa kita tangkap. Ya. Baiklah. Untuk acara selanjutnya adalah informasi. Kami sampaikan bahwa pengajian Ahad pagi pada tanggal 10 September 2003 insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Suyuti, MED. Beliau adalah Sekretaris PP Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kajian Ahad pagi ini kita tutup dengan bacaan doa kepada majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di majelis ilmu ini dan mohon maaf apabila dari kami ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.